Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atsana bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa al-sidin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Imam dan Khatib Bapak Ustadz Rahbel yang kami hormati, beliau alhamdulillah telah hadir untuk pertama kali di masjid kita. Beliau berasal dari Cibinong ya, cukup jauh. Berangkat mungkin selepas subuh berkenan menghadiri masjid kita untuk menjadi imam dan khatib. Kami ucapkan terima kasih Ustadz dan selamat datang di masjid kami. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat seluruh pimpinan lingkungan, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Paguyuban, para penasehat Paguyuban, para penasehat Masjid Al-Hakim, seluruh pengurus DKM Al-Hakim, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Hakim, baik Bapak, Ibu, anak-anak dan remaja. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai. Setelah kurang lebih 2 bulan kita atau 3 bulan mungkin ya, selepas Idul Fitri kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini adalah sebuah ritual tahunan ya, Idul Adha ini. Mudah-mudahan baik yang Idul Fitri ataupun Idul Adha, setiap momen selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada momen yang lebih baik ya daripada momen di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh rangkaian kehidupan kita itu tujuan akhirnya adalah untuk taqarrub, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah titik terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun kita jauh, mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin saya tidak akan memungkiri ada yang mungkin datang ke masjidnya itu setiap hari, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, mungkin juga ada yang setahun sekali. Mudah-mudahan datangnya ke masjid ini bisa kemudian meningkatkan intensitas kita untuk mencintai masjid. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, kalau dipikir-pikir menurut Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang butuh itu siapa? Kita, masjid kepada kita atau kita kepada masjid? Coba kita renungkan. Kalau kita ngomongin masjid ya, kira-kira yang butuh itu siapa? Kita butuh masjid atau masjid butuh kita? Yang jelas kita yang butuh masjid gitu kan. Minimal pas kita mau meninggal kan tidak langsung dikubur ya, harus mampir dulu ke masjid kan. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang membutuhkan masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang ya, oleh karena itu dalam benak seorang kaum muslimin ya, tidak ada yang tidak boleh dia tidak mengingat masjid sama sekali, karena tujuan akhirnya atau pengantar dia menuju alam nanti itu adalah masjid. Oleh karena itu kita perhatikan siapa yang akan menyertai kita di saat-saat terakhir, diantaranya adalah masjid. Oleh karena itu mari kita bangun ya. Kalau zaman dahulu para pembangun peradaban itu kan sebagai bukti mereka berhasil membangun peradaban, mereka membangun apa itu? Prasasti, patung-patung besar. Nah, bagi kaum muslimin mah nggak ada istilah itu. Bagi kaum muslimin, prasasti yang harus dia bangun, ya, baik fisik maupun manajemennya adalah masjid. Jadi jangan terinspirasi dengan wah
bikin prasasti dengan miliaran rupiah dan sebagainya. Cukup bagi kaum muslimin dia adalah membesarkan masjid, baik mungkin fisiknya atau bahkan sekarang adalah manajemennya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, selepas Idul Adha ini yang pada intinya Idul Adha itu apa tujuan akhirnya adalah untuk berkurban. Ada yang menyebutkan kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan dengan momen berkurban ini, momen untuk membangun masjid agar kita lebih dekat dengan Allah baik fisiknya maupun manajemen di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai usaha dari DKM Masjid Al-Hakim untuk senantiasa memakmurkan masjid, kami ada beberapa program yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah dalam waktu dekat, mungkin dimulai di akhir minggu ini, kami akan mencoba menggulirkan program yaitu pembangunan lahan parkir di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Jadi di balik hijab yang sekarang ditempati ibu-ibu ya, itu akan kita bangun lahan parkir karena masih bisa kita lihat posisi tanahnya masih tidak rata, batu-batunya belum kita rapikan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera bangun. Kemudian masjid juga tidak boleh menjadi mercusuar yang hanya bisa ngomong sana sini. Kami juga ingin bahwa masjid ini bisa berfungsi secara sosial. Oleh karena itu masih di posisi sebelah kanan bapak-bapak, kami juga akan mengupayakan ada dua program yang insya Allah akan kita gulirkan, yaitu program namanya infak sembako ya. Jadi nanti kita akan sediakan kotak di situ atau sebuah tempat di mana Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan beras atau lain sebagainya bisa menyimpan, akan kita berikan kepada yang berhak. Selanjutnya kami juga memperhatikan banyak sekali para tamu, ojol, musafir yang mampir ke masjid ini tapi suka kesulitan misalnya mencari air. Oleh karena itu kami sediakan galon dan mungkin juga kopi nanti di sebelah kanan. Sedang kita persiapkan sarana dan prasarana. Demikian ya, mudah-mudahan program kita ini bisa berjalan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya masjid itu tidak jadi mercusuar hanya bisa narik dana dari masyarakat tetapi tidak bisa mengembalikan fungsi masjid secara sosial. Apalagi sekarang lagi ramai ya, pernah lihat YouTube katanya masjid itu yang narik dana segala macam itu apa katanya seperti masjid orang kikir. Nah, dengar ya istilahnya. Nah, ini harus ada sentakan buat kita semua bahwa berarti manajemen masjid harus ditingkatkan. Jangan hanya mengandalkan mungkin kotak-kotak amal yang singkat, tetapi juga adalah bentuk-bentuk donasi yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini juga adalah momen yang penting ya buat Bapak Ibu sekalian yang memiliki kelebihan harta. Kami persilakan nanti yang ingin berinfak. Kalau infaknya berniat untuk membangun lahan parkir, kami sediakan kotak amal yang di luar dengan tulisan infak khusus untuk pembangunan lahan. Selanjutnya yang ingin berinfak untuk operasional masjid, ya kami sediakan di sini untuk mungkin penggalangan dana secara insidental. Kami mohon divisi JIS, ada Pak Agus, ada Pak Nova dan Pak Gunawan. Pak Agus mohon bantuan Pak, silakan diedarkan. Ada kantong warna putih. Pak Nova silakan, Pak Gunawan mohon dibantu. Kemudian mohon juga ibu-ibu kami mohon bantuan, disebarkan aja Pak ininya, dimulai dari sudut sebelah kiri kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini momen baik untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bukti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada mereka yang berkomentar bahwa kita bukan orang-orang yang kikir ya, bukan orang yang pelit, tapi punya komitmen untuk membangun masjid dengan lebih mapan, dengan lebih maksimal. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami Masjid Al-Hakim, DKM Masjid Al-Hakim mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat para jamaah ataupun warga kaum muslimin yang dari jauh-jauh hari sudah terlibat dalam iuran kurban sapi ya. Alhamdulillah nanti akan disampaikan rincian siapa saja yang sudah ikut program iuran kurban dan juga ada yang mengantarkan langsung hewan kurban dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah dari jumlah hewan kurban yang kita terima dari tahun ke tahun itu alhamdulillah secara jumlah terus bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial
kaum muslimin itu masih diakui dunia sebagai orang yang paling atau warga atau kaum yang paling peduli sosialnya. Terutama katanya berdasarkan hasil survei itu adalah di bulan-bulan seperti Ramadan dan momen-momen tertentu. Mudah-mudahan momen ini selalu bergulir. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah dengar tokoh besar ya, siapa pendiri Microsoft? Bill Gates. Dia pernah mengatakan bahwa katanya menurut penelitian dia bahwa lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang punya CSR yang baik itu terbukti bahwa dia itu mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga keuntungannya jauh lebih besar daripada mereka atau perusahaan yang CSR-nya lebih sedikit atau kurang mapan. Ini membuktikan bahwa sedekah itu ternyata betul, dia tidak mengurangi harta tetapi malah memberikan keberkahan kepada harta. Oleh karena itu, bila orang yang tidak mengenal Allah saja punya prinsip seperti itu, apalagi kaum muslimin yang seluruh kehidupannya dia terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ajaran-ajaran Allah melalui para nabinya. Oleh karena itu, sedekah, infak dan lainnya harus menjadi the way of life dari seorang muslim dan muslimah. Nah, demikian dari saya mungkin sebagai pengantar, nanti lebih spesifik tentang laporan kurban nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haidir. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.